Perkenalkan, nama saya Agnesia Selvina Saudale. Perkenalkan, nama saya Natasha Kadinale. Dan nama saya Krisantus Roland Temu. Inilah hasil pekerjaan kelompok kami. Mengelola lingkungan global. Lingkungan global adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis global, untuk menjual barang dan jasa guna mencapai tujuan perusahaan. Bisnis global adalah kegiatan atau aktivitas pemenuhan kebutuhan dengan membeli dan menjual barang dan jasa dari atau ke negara yang berbeda. Manajemen global adalah manajemen bagi organisasi yang melaksanakan bisnis di lebih dari satu negara. Yang berikut, apakah Anda siap bekerja secara internasional? Ya, karena saya ingin bersaing dengan pekerja luar. Yang B, lingkungan bisnis internasional adalah seluruh kekuatan yang melingkungi dan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan perusahaan. Kekuatan yang dapat dikontrol oleh perusahaan adalah unsur-unsur yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Yang berikut, sedangkan kekuatan yang tidak dapat dikontrol pada umumnya adalah unsur-unsur yang berada di luar perusahaan seperti politik negara, persaingan, agen distribusi, kondisi ekonomi, ketentuan hukum dan perundang-undangan, keuangan internasional, budaya penduduk, dan lain-lain. Lingkungan bisnis internasional secara umum dapat dibagi tiga, yaitu yang pertama, lingkungan domestik merupakan sebuah kekuatan yang tidak dapat dikontrol yang berasal dari negara asal yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan perusahaan. Lingkungan yang berikut, lingkungan luar negeri merupakan semua kekuatan yang tidak dapat dikontrol yang berasal dari luar negeri atau luar negara asal. Yang terakhir, lingkungan internasional merupakan interaksi antara kekuatan lingkungan domestik dan lingkungan luar negeri. Yang bagian C, aliansi perdagangan internasional. Aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Aliansi strategis pada umumnya terjadi pada rentang waktu tertentu. Selain itu, pihak yang melakukan aliansi bukanlah pesaing langsung, namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditunjukkan untuk target yang sama. Rekanan dalam aliansi dapat memberikan peran dalam aliansi strategis dengan sumber daya seperti produk, saluran distribusi, kapabilitas manufaktur, pendanaan proyek, pengetahuan, keahlian, ataupun kekayaan intelektual. D. Mengelola lingkungan global. Sudut pandang global terdiri dari parokialisme, yaitu pandangan sempit terhadap dunia. Terdapat 3 sikap dasar terhadap bisnis internasional, yaitu 1. Sikap etnosentris, keyakinan bahwa pendekatan dan praktek kerja yang terbaik adalah yang ada di negara asal. 2. Sikap polisentris, pandangan bahwa manajer di negeri tuan rumah mengetahui pendekatan dan praktek kerja yang terbaik untuk menjalankan bisnis mereka. 3. Sikap geosentris, pandangan berorientasi dunia yang memusatkan perhatian pada siapapun dapat bekerja dimanapun asal mempunyai skill. Yang berikut tantangan dalam lingkungan global. 1. Harus sanggup menghadapi munculnya pesaing-pesaing baru yang tiba-tiba. 2. Harus menyadari atau menerima perbedaan-perbedaan dalam aspek budaya, politik, dan ekonomi di negara-negara. 3. Harus berhadapan dengan meningkatnya ketidakpastian, rasa takut, dan kecemasan. 4. Harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan lingkungan global. 5. Harus mampu menghindarkan sikap parokialisme. Aliansi perdagangan regional. 1. Uni Eropa, gabungan dari 15 negara Eropa yang diciptakan sebagai entitas ekonomi dan perdagangan yang bersatu. Khusus mata uang euro, untuk Eropa terdapat persatuan ekonomi dan keuangan yang dikenal dengan Economic and Monetary Union. 2. North American Free Trade Agreement, merupakan persetujuan antara pemerintah Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat untuk menghilangkan hambatan perdagangan. 3. Free Trade Area of the Americas. 4. Southampton Common Market antara Amerika dengan Amerika Latin. 5. Association of Southeast Asian Nations. 6. The World Trade Organization, berfungsi sebagai organisasi global yang hanya berkaitan dengan aturan-aturan perdagangan
antar bangsa-bangsa yang beranggotakan 149 negara. Tugas pokoknya adalah memonitor dan mempromosikan perdagangan dunia. Perbedaan jenis organisasi global. 1. Multinational Corporation atau MNC. Perusahaan yang menyelenggarakan operasi secara berarti di berbagai negara tetapi mengelola operasi itu dari basis negara asal. Contoh, Sony dan Deutsche Bank. 2. Transnational Corporation atau TNC. Perusahaan yang menyelenggarakan operasi yang signifikan di lebih dari satu negara tetapi mendesentrasikan manajemen ke negara lokal. Contoh, Nestle dan Toyota. 3. Borderless Organization. Jenis organisasi global yang menghilangkan batas-batas geografis artifisial. Mengelola di lingkungan global. Yang pertama, lingkungan hukum politik. Kestabilan dan ketidakstabilan dari sistem hukum dan politik di negara tersebut. Contohnya, dalam hal prosedur hukum yang harus dibuat dan diikuti. Perbedaan-perbedaan dalam hal undang-undang dan peraturan di beberapa negara, hal ini menyangkut beberapa aspek tentang pengaruhnya dengan terhadap praktek kegiatan-kegiatan bisnis dan lain-lain. 2. Lingkungan ekonomi meliputi sistem ekonomi, mencakupi yang pertama ekonomi pasar atau market economy, yaitu suatu sistem ekonomi di mana sumber daya terutama dimiliki dan dikendalikan oleh sektor swasta. Yang kedua, ekonomi komando atau command economy, yaitu suatu sistem ekonomi di mana semua keputusan dan kebijakan ekonomi direncanakan dan dikontrol oleh pemerintah pusat negara tersebut. Yang terakhir, faktor keuangan dan moneter. Di antaranya adalah nilai tukar mata uang, inflasi, kebijakan pajak, dan lain-lain. Ketiga, lingkungan budaya. Kekuatan lingkungan budaya global terakhir adalah perbedaan budaya berbagai bangsa. Contohnya adalah ciri-ciri khas budaya orang Amerika yang umum dikenal, yaitu sangat informal, lugas, suka bersaing, gemar berpartisipasi, mandiri, dan individualisme. Gemar bertanya, tidak menyukai keheningan, menghargai ketepatan waktu, menghargai kebersihan. Kasus. Perusahaan Cemex adalah produsen semen ketiga terbesar di dunia dan telah menjadi unggul di pasar global dengan secara terus-menerus bekerja dan meningkatkan layanan yang diberikan kepada para pelanggannya. Dimanapun mereka berada, Cemex atau www.cemex.com berpusat di Monterrey, Meksiko, mengikuti prinsip-prinsip tertentu yang diyakini membuat Cemex menjadi berbeda. Prinsip itu mencakup peningkatan layanan pelanggan, teknologi yang berfokus pada pelanggan, efisiensi operasi, pengembangan manajemen, efisiensi ekologi, memberdayakan orang-orang, kepemimpinan pasar, berpikir strategis, bersemangat untuk belajar, dan berpandangan global. Cemex yakin bahwa untuk berhasil dalam lingkungan global yang ketat persaingannya, manajer memerlukan sudut pandang yang multibudaya. Perusahaan itu telah melaksanakan beberapa inisiatif yang mencakup program pendidikan yang mendorong komunikasi yang efektif dan penyatuan kantor-kantor Cemex di seluruh dunia. Program ekspatriat yang melalui program itu eksekutif dari negara-negara yang berbeda diberi posisi kunci di sejumlah fasilitas di negara asing dan kegiatan lain yang memberi peluang para manajer untuk memperbanyak pengalaman globalnya. Manajer perusahaan seperti Raimundo González, orang manajer divisi perdagangan internasional, menemukan betapa pentingnya pemahaman pengolahan dalam lingkungan global. Walaupun ditempatkan di Monterrey, Meksiko, González akan sering bekerja di operasi Cemex di Asia, terutama di Indonesia. Semen Gresik, perusahaan yang beroperasi di bidang pabrikasi itu merupakan yang terbesar bagi Cemex di luar Meksiko. Sebelumnya secara resmi bergabung dengan Gresik, Cemex telah banyak melakukan perdagangan semen di Asia. Tidak diragukan lagi
bahwa bisnis di Asia tersebut penting bagi rencana masa depan Cemex. Ada beberapa kesamaan antara Meksiko dan Indonesia. Keduanya adalah negara berkembang di mana perusahaan harus menciptakan iklim kerja yang menyenangkan dan mereka kadangkala harus bekerja dengan teknologi yang terbatas. Tetapi perbedaannya tampak jauh lebih besar. Sebagai contoh, karakteristik budaya kedua bangsa itu sangat berbeda. Mayoritas agama Katolik dan Islam, selera musik, dan makanan adalah beberapa perbedaan yang harus dihadapi oleh manajer Cemex. Tidak mudah bagi para manajer Cemex untuk melakukan penyesuaian segera. Begitu pula bagaimana pendekatan yang perlu dilakukan agar orang Meksiko dan Indonesia dapat bekerja sama dengan manajer. Demikian presentasi dari kelompok kami.